Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Fadila Khairunisa dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah semester 2. Nomor NIM 1263012031114. Di sini saya akan mempresentasikan hasil revisi makalah saya yang membahas tentang toharoh atau bersuci. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih Ibadah yang diampu oleh Bapak dosen Ustadz Imam Ahmadi MAG. Langsung saja, di sini saya mengambil 4 poin, yaitu yang pertama tentang apa itu makna dari toharoh, yang kedua macam-macam toharoh itu apa aja, yang ketiga media-media toharoh atau bisa kita katakan alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk toharoh atau bersuci. Dan yang keempat, tentang jenis-jenis najis dan bagaimana cara mensucikannya. Kita mulai yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari toharoh. Secara bahasa, kata toharoh merupakan bentuk masdar dari kata toharo yathuru toharo, yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut syara, toharoh ialah mengangkat atau menghilangkan penghalang yang timbul dari hadas atau najis. Dapat kita simpulkan bahwa secara garis besar, toharoh adalah menghilangkan atau membersihkan diri dari hadas maupun najis yang dapat menghalangi seseorang untuk beribadah. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya toharoh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan toharoh secara mutlak. Toharoh menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Lalu apa aja sih macam-macam toharoh? Secara umum, para ahli fikih membagi toharoh atau bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas maksudnya bersuci yang berkenaan dengan kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci atau keadaan badan tidak suci dengan cara wudu dan tayamum. Lalu media toharoh yang dapat kita gunakan untuk bersuci itu dibagi menjadi 3, yaitu dengan menggunakan air, batu, dan debu. Air di sini yang dimaksud adalah air mutlak atau air murni yang belum tercampuri oleh suatu najis. Yang termasuk air mutlak di sini seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air es, dan juga air embun. Dan yang dimaksud bersuci dengan debu itu kalau dalam Islam disebut dengan istilah tayamum. Hal ini dilakukan ketika seorang muslim hendak bersuci tetapi tidak menemukan air, maka diperbolehkan untuk bersuci menggunakan debu. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu jenis-jenis najis dan cara mensucikannya. Yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya dan umurnya kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Yang termasuk ke dalam golongan najis ini adalah kotoran dan air kencing. Cara membasuhkannya atau cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang, baik rasa, bau, dan juga warnanya. Dan yang terakhir ada najis mughaladhah atau najis berat. Najis mughaladhah ini adalah suatu materi yang kenajisannya itu ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti atau yang qat'i, yaitu anjing dan babi. Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mensucikannya dengan air bersih sebanyak 7 kali. Dan salah satunya dengan menggunakan tanah atau batu. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Sekian dari saya Norma Fadilah Khairunisa, pamit undur diri. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.